Heboh, seolah membenarkan isu yang terjadi dalam biduk rumah tangga pasangan Ria Ricis dan Teuku Ryan. Di momen jelang keberangkatan ibadah umrohnya ke Tanah Suci Mekah yang dilakukan Ria Ricis dan keluarga besarnya kemarin, keduanya pun sama-sama bahkan ditemui di Bandara Soekarno memposting potret dirinya sendiri-sendiri. Alias Ria Ricis yang berfoto tanpa ditemani Teuku Ryan, begitupun sebaliknya, Ryan yang berfoto tanpa sang istri. Lebih mengejutkannya lagi saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta di Bilangan Tangerang kemarin pun, Ryan tampak berjalan sendirian alias tanpa ditemani Ricis menuju tempat keberangkatannya. Lantas bagaimana pula analisa pakar ekspresi mengenai jawaban-jawaban yang diberikan Ryan perihal kehadirannya tanpa menggandeng Ricis? Benarkah pula dari kacamata psikolog, pasangan yang memilih untuk hadir sendiri-sendiri seperti Ria Ricis dan Teuku Ryan benar menandakan jika ada masalah di dalam rumah tangga mereka? Sementara itu kabar dugaan keretakan biduk rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan memang sudah berlangsung cukup lama, atau sejak Ria Ricis memposting 11 hal yang jadi penyebab hancurnya rumah tangga di bulan April 2023 lalu. Sejak saat itu pula, meski Ria Ricis dan Teuku Ryan sering berbalas status diduga perihal rumah tangganya, namun keduanya pun tetap diam, begitupun dengan keluarga besar mereka. Lantas benarkah pula keberangkatan Ria Ricis dan Teuku Ryan ke Tanah Suci Mekah merupakan wejangan dari keluarga sebagai jalan untuk memperbaiki biduk rumah tangga mereka? Benarkah tahun 2024 saat ini merupakan tahun yang masih bergejolak panas untuk rumah tangga mereka? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, akhir tahun 2023 lalu atau tepatnya Minggu 31 Desember 2023, seakan memang menjadi pembuka babak baru dalam kehidupan rumah tangga pasangan Ria Ricis dan Teuku Ryan. Ya, sudah diisukan mengalami konflik rumah tangga yang diduga mulai terjadi sejak bulan April 2023 lalu. Kemarin, dari postingan Ria Ricis dan Teuku Ryan yang sama-sama ingin melangsungkan ibadah umrohnya ke Tanah Suci Mekah, yang mengejutkan adalah postingan keduanya yang tampak memposting potret dirinya sendiri-sendiri. Alias Ria Ricis yang berfoto tanpa ditemani Teuku Ryan, begitupun sebaliknya, Ryan yang berfoto tanpa sang istri. Hal ini pun seolah membenarkan isu yang terjadi dalam biduk rumah tangga mereka yang sudah diisukan berada di ujung tanduk sejak lama. Lebih mengejutkannya lagi saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta di Bilangan Tangerang kemarin pun, Ryan tampak berjalan sendirian alias tanpa sang istri menuju tempat keberangkatan. Lantas seperti ini jawaban yang diberikan Ryan perihal kehadirannya tanpa menggandeng Ricis. Dan juga perihal rumah tangganya yang dikabarkan tengah berada di ujung tanduk. Rian mau umroh ya? Iya, mohon doanya ya. Amin, sama Kak Icis atau gimana Iya, Kak? semua insya Allah sekeluarga. Biar di 2024 insya Allah berkah semuanya. Karena umroh Masya pertama Allah. keluarga kan, bareng Ricis dan Moana juga, bareng Boki juga. Jadi pilihnya udah tahun baru di
Mekah insya Allah. Berarti- Di Mekah di Madinah. Icis yang mana? Maksud lagi istirahat dulu. Kita lagi nunggu di satu tempat di situ sama anak keluarga. Bawaki semua ya berarti ya. Iya nih lagi nunggu Boki juga. Sama gosip-gosip biasa umur. Iya, saya ini mau umroh dulu, jadi mohon izin ya, maaf ya, karena emang mau membersihkan hati, jadi nggak ada gimana-gimana. Mohon doanya Tapi, aja. doa Semoga khususnya kita apa semua sih, Kak? jauh dari yang Amin. tidak baik, dari fitnah dunia, karena kan itu sangat kejam ya, dan dari semuanya lah pokoknya. Jadi intinya, mohon doanya untuk semuanya, bukan hanya untuk keluarga saya, tapi untuk semuanya, kita selalu dalam keberkahan. Amin. Dilindungi Allah, dan semuanya sehat ya, mas-mas juga sehat insya Allah. Amin. Oke, lancar. Ya, memang dari jawaban yang diberikan Rian, ayah satu orang anak ini memang seolah belum mau berterus terang perihal apa yang terjadi dalam biduk rumah tangganya dengan sang istri. Rian bahkan saat ditanya seputar keberadaan Ricis, dari jawabannya memang seolah tidak mengetahui benar di mana letak sang istri berada saat itu. Karena memang dari isu yang beredar, keduanya diduga sedang terlibat perseteruan terkait rumah tangga mereka. Yang lebih mengejutkannya lagi, saat ditanya seputar harapannya untuk karir dan rumah tangganya di tahun 2024, Rian menuturkan akan membuka lembaran baru di tahun yang baru berjalan 1 hari tersebut. Lantas benarkah hal ini ditangkap oleh pakar ekspresi mengenai kesiapan Rian yang akan berpisah dengan Ria Ricis? Nggak ada ngerayain, kita senang ibadah. Tahun Semoga baru, kita bisa membersihkan hati, membuang yang tidak baik di 2023 dan membuka lembaran baru di 2024 dengan yang lebih baik, dengan ikhlas pastinya. Dan harapan kita juga jauh lah dari yang tidak baik. Capaian insya Allah semuanya ada, karir, pekerjaan lebih jelas untuk semuanya, untuk keluarga juga. Dan pastinya yang dicapai adalah surga insya Allah, itu sih tujuan akhir. Tahun seperti apa buat adalah- kamu? Awal dari semuanya dari 2023 dan dibereskan di 2024 agar insya Allah kalau masih ada umur di tahun depannya lagi bisa lebih baik lagi dari yang 2023. Bisa saja memang Ria Ricis sudah menunggu di sebuah tempat di bandara gitu misalnya atau dimanapun gitu. Dia bisa saja gitu. Bagian situ tidak bisa diklarifikasi kebenarannya karena yang jelas memang dia tidak bersama Ria kan saat itu. Nunggu itu bisa nunggu macam-macam loh. Nunggu di sini, nunggu itu, nunggu apa, nunggu itu macam-macam banyak. Jadi kita dalam hal ini dia tidak bohong. Memang lagi nunggu di sebuah tempat yang kita tidak tahu di mana. Kalau dia sebutkan, oh lagi nunggu di Bea Cukai misalnya, baru kita bisa lihat nih analisa kemungkinan dia bohong apa enggak segala macam gitu. Tapi kalau dia nunggu sebuah tempat, dia benar. Bahkan lagi nunggu di Manila gitu atau lagi nunggu di Jepang itu juga benar. Lagi nunggu kan bahwa dia tidak mau, bahwa dia menutupi sesuatu, bahwa dia tidak mau cerita, itu iya. Tandanya tapi bukan dari ekspresi, tandanya dari setiap kali ditanya untuk memperbaiki keretakan atau apa segala macam kayak gitu, dia cuma bilang ya di sana kita mau ibadah, di sana kita ya ada apakah ini menepis, ada pertanyaan teman-teman media yang ngomong bahwa Mas berarti benar ya Mas ya, ini apa namanya mematahkan semua isu yang bahwa ada keretakan dan rumah tangga gitu. Dia nggak jawab. Dia tidak pernah menjawab secara langsung. Kalau orang yang nggak ada masalah, mereka akan bilang, ya kapan sudah masalah? Nggak ada masalah apa. Mereka akan ngomong gitu langsung. Tapi nggak, dia pakai distance language, atau bahasa berjarak dengan bilang bahwa dia doakan bahwa kita ini atau ibadah di sana untuk segala. Coba perhatiin, beberapa kali ditanya, beberapa kali jawabannya model-model gitu. Itu simpel berarti menurut kalau analisa saya sudah pasti ada masalah di antara mereka dan bisa jadi ke sana itu untuk salah satunya mendekatkan diri kembali, mungkin introspeksi dan sebagainya. Alasan buru-buru bisa jadi ini merupakan sebuah alasan untuk supaya menghindari teman-teman media. Dan memang karena sebetulnya memang tidak ada urgensi untuk harus buru-buru banget, tetapi itu kan opini basisnya. Bahwa orang bisa aja kebelet banget gitu, kebelet ke belakang, kebelet ini atau pingin ini. Kita nggak pernah tahu kondisi aslinya. Tetapi bahwa buru-buru itu bisa dijadikan alasan untuk menjadi teman-teman media, itu buat saya cukup terlihat karena bisa saja bilang maaf teman-teman saya buru-buru ya, saya jawab pertanyaan pokoknya ini saya nggak ada masalah dengan masalah segala hubungan saya dengan Ria Ricis dan kita sana benar untuk beribadah dan sama-sama kita udah merencanakan dari beberapa tahun yang lalu, tinggal gitu terus udah ya selesai ya, bisa gitu sih sebetulnya, tapi kan tidak dia lakukan. Artinya kan memang ada masalah di situ dan bisa jadi memang untuk kesana untuk beribadah iya pasti,
Tetapi untuk ada orang-orang yang punya keyakinan bahwa bisa jadi mereka bisa menyelesaikan masalah dengan lebih netral, lebih tenang, lebih baik di sana. Sementara itu meninggalkan jawaban-jawaban yang diberikan Rian yang seolah dianggap sebagai kesiapannya yang akan berpisah dengan Ria Ricis, menarik pula untuk membahas perihal alasan dari Rian dan Ricis memilih untuk tidak datang berdampingan dalam area terbuka seperti di bandara kemarin. Memang sejatinya ada isu yang berkembang bahwa keduanya diduga sedang terlibat perseteruan terkait rumah mereka. Rumah bernuansa putih yang berada di kawasan Kebagusan Jakarta Selatan itu, walaupun banyak kenangan bersama suami di rumah itu, karena rumah itu mereka tempati usai menikah dan saat mengandung Moana, namun diduga dijual Ricis. Dan saat ini menempati rumah sewaan yang berada di daerah Kemang, Jakarta Selatan. Lantas, bagaimanakah psikolog melihat hal ini? Benarkah pula dari kacamata psikolog, pasangan yang memilih untuk hadir sendiri-sendiri seperti Ria Ricis dan Teuku Ryan benar menandakan jika ada masalah di dalam rumah tangga mereka? Umumnya ya, lumrahnya memang kalau suami istri berangkatnya kan barengan gitu ya, apalagi akhir tahun gitu ya, akhir tahun dan menutup tahun gitu ya, dan menyambut tahun baru. Umumnya kalau suami istri memang barengan kan, lagi berantem atau nggak berantem gitu loh ya, tetap barengan. Nah ini kalau sampai tidak, walaupun tadi ya satu pesawat segala macam, pasti ada hal lain. Nah yang kebetulan hal lain ini kita hanya bisa berandai-andai ya kan, kita hanya bisa mereka-reka gitu ya Kes ya. Tapi pastinya yang harus kita tangkap, mereka berdua akan umroh ya, dan ya kita doain malah ya Allah itu akan memperbaiki situasi hubungan mereka gitu loh ya kan, insya Allah gitu. Nah tapi bahwa sudah pasti kalau berangkat berbeda-beda itu ada masalah, nah ini belum tentu gitu, belum tentu. Tapi kalau dari kacamata norma ya, umum yang biasa kita lihat, memang yang lumrah itu suami istri itu pasti barengan gitu ya. Itu yang kita pahami bersama. Nah tapi ya itu tadi gitu ya, bahwa apapun di antara mereka, kalau menurut saya sih kayaknya teman-teman wartawan juga lebih ngikutin ya apa yang terjadi pada mereka, dan saya hampir yakin bahwa mereka pengennya juga nggak diutak-utik gitu Kes, nggak di ojek-ojek gitu ya, maksudnya just leave us alone gitu ya, maunya gitu ngomongnya gitu. Jadi mumpung ini mereka pergi, ya udah kita doain aja ya, mudah-mudahan something good is going to happen with them di Tanah Suci gitu. Jadi kalau misalnya kita bicara quality time ya, quality time secara psikologis itu ukurannya bukan fisik bareng gitu Kes ya. Kalau quality time bisa aja ya udah kita akan benar-benar mendalami situasi kita kalau kita udah sampai di sana, bisa jadi begitu gitu ya, kalau kita sudah sampai di sana. Nah selama kita masih di sini ya udah deh, kita memang lagi ada masalah, ya udah nggak usah belaga-belaga apa, kita tuh baik-baik aja, nggak usah. Tapi yang penting kita udah sepakat pergi ke sana, dan di sana kita akan justru memperbaiki situasi. Di sini nggak usah kita nunjukin seolah-olah kita baik-baik saja. Bisa jadi juga itu situasinya gitu loh ya. Nah tapi kalau udah urusan suami istri, quality time sekali lagi ya Kes, quality time tidak selalu ditandai dengan kehadiran atau ukurannya itu fisik gitu ya, tapi justru kesepakatan, cara berpikir, perasaan apa yang dirasain gitu ya. Nah itu yang justru ketemu gitu ya kan, walaupun
tidak sama dengan kondisi fisik seperti yang bisa kita lihat gitu. Belum tentu gitu kan. Nah, kalau kita nggak ngejar quality, emang ukurannya fisik ya, kalau bukan quality kan. Jadi baik kalau quality walaupun bisa berjauhan gitu ya jaraknya, tapi total mereka komunikasi sangat baik ya, mereka saling mengisi hatinya sangat baik ya. Mereka saling percayanya sangat baik ya, mereka ternyata saling lapor-laporan, aku lagi ngapain di situ misalnya. Jadi cek juga sangat baik. Nah itu yang disebut quality time ya, jadi bukan ukuran fisik, betul. Tapi juga saya nggak menampik ya bahwa mungkin memang ada yang bermasalah di antara mereka, tapi toh mereka nggak harus sok-sok nunjukin baik-baik aja gitu kan, guys ya. Tapi untuk menjelaskan kan juga bukan ranah publik juga gitu kan ya, untuk menjelaskan semuanya kan enggak ya kan. Jadi menurut saya kita suami istri juga mengalami ya situasi yang lagi konflik, lagi error, atau harus kekawinan bareng ya. Lihat aja kondisinya kan kelihatan ya, dari wajah, dari interaksi fisik ya kan, dari keberadaan di tempat itu ada kedekatan atau malah jauh-jauhan. Itu kalau sedang ada masalah aja kan kita bisa lihat ya dari bahasa tubuh kondisi mereka yang sesungguhnya seperti apa. Bahkan lewat tatapan mata, ujung mata itu bisa kelihatan ya kondisi emosi seseorang tuh lagi seperti apa. Ya, makanya sekali lagi ukuran fisik nggak bisa dijadiin ukuran kalau kita mau lihat hubungan seseorang dari hal kualitas. Gitu. Ya, kepergian Ria Ricis dan Teuku Ryan ke Tanah Suci Mekah memang juga digadang-gadang untuk memperbaiki komunikasi mereka yang sempat terkendala akibat permasalahan di antara mereka. Juga disebutkan meminta petunjuk dari Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar nasib rumah tangganya bersama Teuku Ryan kembali membaik. Lantas seperti ini kata Ryan mengenai hal tersebut. Kita sini mau ibadah dulu, jadi kita nggak bahas dunia dulu ya. Pasti kita kan ziarah di sana ya, ziarah ke makam Rasulullah, ziarah ke semua Jabal Rahmah dan lain-lain, insya Allah semua kita rahasia sama Allah pastinya. Rahasia saya sama Allah, kan nggak mungkin dong saya. Sementara itu, kabar dugaan keretakan biduk rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan memang seolah masih penuh tanda tanya besar. Karena keduanya pun tetap diam, begitupun dengan keluarga besar mereka. Lantas benarkah pula keberangkatan Ria Ricis dan Teuku Ryan ke Tanah Suci Mekah merupakan wejangan dari keluarga sebagai jalan untuk memperbaiki biduk rumah tangga mereka? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo, saya King Saiful Jamil. Jangan lupa saksikan Intens. Dari Senin sampai Sabtu, satu hari ada 5 kali tayang loh. Jangan lupa di-subscribe ya. Hanya Intens Investigasi. Ya, memang jika ditelisik lebih jauh, kabar dugaan keretakan biduk rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan memang sudah berlangsung cukup lama, atau sejak Ria Ricis memposting 11 hal yang jadi penyebab hancurnya rumah tangga di bulan April 2023 lalu. Sejak saat itu pula, meski Ria Ricis dan Teuku Ryan sering berbalas status, diduga perihal rumah tangganya. Iya, alhamdulillah udah bisa kerja. Biar dibedain. Makasih ya, maaf. Ini tolong coba. Udah yuk ya. Ya, udah ya. Udah ya. Sebentar coba. Udah ya. Pemberitaan yang di luar itu Berita apa? mengenai tarian. Kak Icis, tapi mengenai gosip-gosip orang gimana sih Kak Icis?
Gosip-gosip orang yang bilang rumah tangga Kak Icis lagi nggak baik-baik aja, didoain aja Kak. Namanya juga kehidupan dan rumah tangga, kita mohon doanya. Setali tiga uang dengan Ria Ricis dan Teuku Ryan, keluarga besar mereka pun seolah seia sekata dengan melakukan hal yang sama, terutama saat dikonfirmasi oleh awak media terkait hal ini. Lantas benarkah pula keberangkatan Ria Ricis dan Teuku Ryan ke Tanah Suci Mekah merupakan wejangan dari keluarga sebagai jalan untuk memperbaiki biduk rumah tangga mereka? Tanya langsung, saya kan nggak tahu Mas. Tanyakan langsung, saya tidak tahu. Yang saya tahu tentang anak saya. Mami seperti apa, Mam? Ini ngelihat kabar dari rumah tangga dari Ricis. Tentang hubungan Rian dan Ricis gimana, Dok? Minta dikit ya statementnya, dokter. Dokter sih. Minta doanya, dokter. Supaya rumah tangganya tetap baik-baik aja, Dok. Doa. Emang udah jauh hari. Kalau saya nggak ikut, anak-anak nggak ikut, emang jadwal saya di bulan April sama keluarga. Yang ikut ya Oki, Cindy, Ricis karena batal berangkat yang waktu ibu sakit umroh, diundur emang di akhir tahun gitu. Jadinya berangkatnya pas akhir tahun ini. Oke. Gitu. Sama Rian juga berarti ya, Mbak ya? Insya Allah. Sama Ricis juga. Insya Allah, dia mereka keluarga semua ikut. Tapi sampai sekarang Kayak Cindy sama suaminya, sama anaknya, ya Ricis sama anaknya, sama suaminya juga. Insya Allah, doain aja. Sementara itu, dugaan prahara rumah tangga Rian dan Ricis juga menarik beberapa rekan untuk memberikan komentar. Lantas seperti apa kata sahabat? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Hai pemirsa, jangan lupa saksikan Intens Investigasi yang tayang 1 hari 5 kali. Wow, keren banget. Jangan lupa ya di like, di subscribe, dan di komen. Pokoknya keren banget buat Intens. Geger sinyal-sinyal keretakan rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan yang masih samar-samar. Memang tak ayal mengundang beberapa rekan selebriti untuk berkomentar. Sebagai sahabat, Putra Siregar yang disinggung mengenai hal ini pun berharap agar hubungan sang sahabat bisa berjalan lancar dan tidak terjadi perceraian karena sejatinya hal tersebut merupakan salah satu hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rian semalam baru main ke rumah gitu, jadi aku tanya sebenarnya Rian terus sih pingin ke rumah. Nah kebetulan aku ada usaha mie Aceh juga kan, jadi kemarin kita udah makan mie Aceh. Terus ya kita ngobrol lah bahwa Pi ajak sering Rian dong buat main di sini. Aku kan di sini sekarang. Dan teman-teman artis kan sekarang udah pada main ke Condet ya, banyak gitu. Ya nanti aku kabarin, aku bilang kayak gitu. Tapi kalau yang sebelumnya aku emang lebih banyak buat kerja, sibuk. Ya ajak Rian dong Pi gitu. Ya nanti pakai aja. Yang jelas aku lihat ya sedih gitu. Aku lihat dia terpukul. Tapi ya gak tepat waktu itu kita soalnya rame-rame ya. Rame-rame kita bahas itu kan namanya masalah keluarga kan bukan konsumsi publik ya. Gitu. Jadi ya belum kita bahas lebih dalam lah, tapi pastinya nanti kalau momennya tepat ya mudah-mudahan kita bisa berikan nasihat yang baik lah. Karena kembali lagi nggak mau terlalu saya kan pernah ya, namanya rumah tangga semua pernah rumah tangga kan. Kalau rumah tangga kita dicampurin orang lain kan tidak nyaman ya gitu, kecuali diminta atau ditanya gitu ya, sebagai teman pasti doain yang terbaik ya. Cuman memang saat ini belum momentumnya untuk bisa ikut campur terlalu dalam ya. Sama kayak saya kan punya hubungan juga, kalau diikut campurin orang lain pasti nggak suka tuh. Gitu. Jadi karena saya ngerti posisinya Rian, ya kita masih bahas tentang seputar pertemanan, pekerjaan. Terus dia support Rian ya. Rian jadi pemeran utama juga di bulan suci Ramadan, ada sinetron. Gitu, sama Haris juga, sama si Paju, oke. belum ada kesempatan. Harapannya pasti teman-teman aku sekarang banyak yang makin sukses, ya sukses lah. Jadi harapannya semuanya sukses, bahagia, baik-baik aja. Yang paling penting sih baik-baik aja sih, karena memang mau apapun masalahnya kayak gimana pun,
pasti perceraian itu ada yang nggak disuka sama Allah. Jadi kalau bisa kita mempertahankan sekuat tenaga, jangan terlalu lompat dari kapal lah. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.